Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para tuan guru, ustadz, ustazah, yang saya muliakan para jamaah salat zuhur yang berbahagia, wabil khusus anak-anakku, santri, santriyah yang kami muliakan. Kembali kita lanjutkan tadabbur kita pada hari ini, yaitu dalam kajian Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhbuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dan isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Shadaqallahul azim. Hari ini kita membahas lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya Al-Maidah ini berbicara tentang keberadaan dari yaitu umat sebelumnya, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam. Dalam perjalanan sebelumnya dikisahkan ada dua perpecahan antara dua umat itu. Umat yang menyatakan dirinya umat Musa alaihissalam, mereka dikenal dengan umat Yahudi. Sampai hari ini sisa-sisanya masih ada dan malah menguasai bumi karena keunggulan ilmu pengetahuannya. Yang kedua, mereka menyatakan dirinya dari kalangan ini, yaitu umat Isa alaihissalam, maka dikenal dengan namanya adalah umat Nasrani. Dan itu pun sampai hari ini masih ada sisa-sisanya, bahkan juga bagian terbesar dari penduduk bumi di dunia. Seharusnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Khatamun Nabi atau Khatamur Rasul, artinya tidak ada lagi harusnya umat-umat setelah itu, baik dari kalangan umat Musa alaihissalam, demikian juga umat Isa alaihissalam. Nah, tapi mereka, kata Allah, sudah berjanji kepada Allah, sudah berbuat janji kepada Allah, dan apa yang mereka lakukan adalah mengingkari janji-janji itu. Maka itu Allah janjikan pada mereka, ketika mereka berjanji pada Allah, Allah berikan 3 hal kalau kamu mau tepati janjimu itu, kalau kamu berpegang teguh dengan janjimu itu. Apa kata Allah yang janji pertama? Akan diberikan jalan yang lurus apabila kamu mau mengimani Allah, kemudian Rasulullah dan Kitabullah Al-Quran. Diberikan jalan yang lurus, jalan kebenaran sebenar-benarnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, Allah berikan bimbingan, binaan agar kamu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah berikan surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap ingkar dengan Allah, ingkar dengan Rasulullah, dan ingkar dengan Al-Quranul Karim. Maka itu pada ayat yang ke-15 ini Allah ingatkan melalui Rasulullah, dan Rasulullah mengingatkan kembali umat-umat sebelumnya, bahasanya nenek moyang kamu dulu itu sudah melakukan ini, sudah melakukan perjanjian pada Allah
dan kemudian mengingkari janji itu. Sudah Allah berikan jalan janji-janji dari Allah, kebahagiaan untuk mereka, tapi mereka ingkari dari apa yang mereka janjikan, dan Allah pun akan berikan janji-janji yang membahagia pada mereka, tapi semua mereka ingkari dalam kehidupan. Maka itu Allah melalui Rasulullah, Allah suruh bongkar kembali, ingatkan mereka yang Yahudi dan Nasrani yang masih hidup pada masa Rasulullah ini, apa yang terjadi pada masa nenek moyang mereka. Maka itu dikatakan dalam ini, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir. Wahai ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab ini kalau dulu dikenal ulamanya dari kalangan umat Musa alaihissalam, dan ulamanya di kalangan Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian mereka pun menjadi orang-orang yang ingkar pada Allah, ingkar pada Rasulullah, dan ingkar dengan Al-Quran. Pada Al-Quran adalah kumpulan dari seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Pada Nabi Musa Taurat ada dalam Al-Quran, Nabi Isa ada Injil ada dalam Al-Quran, tapi itu mereka ingkari. Jadi mereka ingkari Al-Quran dan juga mengingkari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kitab Taurat dan kitab Injil. Maka itu dikatakan Allah, wahai alul kitab. Nah, pada ulamanya pada mereka ini, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Maksudnya nabi-nabi sebelumnya dan Rasul sebelumnya menjelaskan kepada kamu tentang banyak hal mengenai isi kitab. Kitab apa itu? Kitab sebelumnya sudah diceritakan, Taurat dan juga kitab Injil. Dan ini diulang kembali oleh Rasulullah melalui kitab Al-Quran. Tapi apa terjadi? Tapi kitab-kitab itu kamu sembunyikan, kata Allah, yang diungkap kembali oleh Rasulullah. Nah, ini kerja nenek moyang kamu dulu begitu. Jadi mereka mengambil yang elok-elok dari kitab-kitab mereka itu, tapi hal-hal yang tidak baik mereka sembunyikan. Apa contohnya dalam asbabun nuzul misalnya mereka sembunyikan? Misalnya hal-hal yang berkenaan dengan hukum pidana, misalnya tentang melakukan perzinahan. Dalam Al-Quran jelas itu, orang yang melakukan perzinahan antara pria dan wanita itu dirajam sampai 100 kali, kepalanya dibotakin gitu, digundulin, lalu badannya dimasukkan dalam tanah, digebuk, dicambuk sampai mati. Begitulah hukum rajam yang diterapkan di dalam Al-Quran, begitu tegasnya, begitu kerasnya begitu. Mereka sembunyikan itu karena mereka nggak mau menerapkan hukum-hukum Taurat dan hukum Injil itu yang keras seperti itu. Dan ini juga berlaku dalam Al-Quran, bukan hanya pada Al-Quran, tapi pada masa-masa sebelumnya ini pun sudah diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Mereka nggak mau itu. Jadi mereka datangi kemana-mana, rahib-rahib mereka datang ahlul kitab, dan mereka kagetnya bukan main ketika mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dengan tegas, Al-Quran mengatakan demikian, Taurat juga begitu, Injil juga begitu. Mengapa selama ini kamu sembunyikan? Mengapa selama ini kamu tidak tampilkan? Sehingga kamu melakukan semau kamu melakukan sekehendak kamu. Pokoknya tidak ada lagi aturan-aturan yang berpegang dengan Taurat ataupun Injil yang telah turun-temurun dari nenek moyang kamu. Dan ini juga yang berlaku dalam Al-Quran. Dan ketika dijelaskan kembali oleh Rasulullah pada masanya, mereka juga tetap saja menolak. Mereka tadinya datang ke Rasulullah minta pembenaran, kira-kira ada nggak kelonggaran kalau orang melakukan perzinahan itu, ada nggak kemudahan-kemudahan, ada nggak keampunan-keampunan yang diberikan dalam hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Ternyata malah lebih berat. Dan sebenarnya itu sudah berlaku pada hukum sebelumnya. Belum lagi hal-hal yang berbau riba, ini juga mereka sembunyikan, karena mereka melakukan praktek riba itu dalam kehidupan, dengan simpan pinjam yang memberatkan, simpan pinjam dengan berbunga, simpan pinjam yang seperti broker, yang intinya yang pinjamannya kecil bisa jadi besar kalau tidak dibayar. Yang pinjamannya misalnya modalnya 1 juta bisa sampai 10 kali, 20 kali lipatnya. Inilah yang kita kenal hari ini dengan adanya pinjaman, apa istilahnya, onjol ya. Yang pinjaman yang online itu ya.
Itu yang sampai pinjam 1 juta sampai 10 juta. Gimana logikanya? Nggak masuk akal itu kan? Karena rupanya berjalan tuh bunganya. Jadi kalau tidak dibayar sekian waktu, bunganya akan terus melebar. Sehingga kalau 1 juta bisa sampai, kalau setahun 2 tahun sampai 10 juta, bisa lebih dari itu. Apalagi mereka tidak punya jaminan atau borok. Jadi bunga itulah yang menjadi bergulir terus menerus. Nah ini sebenarnya berlaku di kalangan masyarakat mereka, dan juga sudah diatur di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Sama, dilarang riba, karena riba itu sama dengan kamu memakan hak-hak orang lain, sama kamu dengan merampas harta-harta orang lain dengan cara paksa. Nah Islam sudah mengatur setiap pinjaman berapa modal, itulah yang dikembalikan dengan seutuhnya. Itu yang dengan pola dengan atau istilahnya berbasis syariah, tapi tidak ada prosentase, tidak ada kait-kait beban-beban yang lain. Maka itu ada dalam Al-Quran namanya qardon hasanah, yaitu pinjaman atas nama hasanah, yaitu atas nama Allah. Nah pinjaman inilah dikenal dengan pola syariah itu, yang tidak memakai bunga dan sebagainya. Nah pola mereka justru ini disembunyikan. Kenapa? Karena mereka melaksanakan praktek riba itu di dalam kehidupan. Jadi banyak hal yang disembunyikan dari kitab-kitab mereka yang katanya mereka adalah umat Taurat atau umatnya Musa atau juga umatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir ini Allah ingatkan mereka, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Kata Allah, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, cahaya itu apa maksudnya? Cahaya itu adalah para rasul itu. Rasul dengan cahaya yang terang dan benderang. Atau istilahnya itu yang istilahnya minaz zulumati ilan nur. Jadi tadinya dari gelap gulita, dari ketidakjelasan, ketidakpahaman, datanglah minaz zulumati ilan nur, cahaya yang terang benderang. Siapa cahaya itu? Dalam mufassirin mengatakan cahaya itu adalah nur, cahaya daripada para rasul. Ada rasul-rasul sebelumnya, dan khotamun rasulnya adalah khotamun nabi, dan rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cahaya yang terang benderang itu, yang menjelaskan secara berulang, menjelaskan, mengatakan apa yang sudah disampaikan, kebenaran sebelumnya itu juga kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada beda. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada beda antara rasul satu yang dulu dengan rasul yang sekarang. Isi yang disampaikan, pesannya itu juga sama, tentang ilahiyah ketuhanan, tentang hukum-hukum di dalam Islam, tentang riba, tentang berbagai kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, dan tentang surga, neraka, tentang bahagia, tentang duka lara, dan sebagainya. Ini semua telah diceritakan oleh para rasul sebelumnya. La nufarriqu, tidak ada beda. Dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga yang disampaikan. Maka itu kaget Yahudi dan Nasrani tadi. Yahudi Nasrani bertanya, kalau pada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah ini, yang merupakan firman Allah ini, kalau ada keringanan, kalau ada kemudahan dari Rasulullah, kalau mereka melakukan riba, kalau mereka melakukan kezaliman, kalau mereka melakukan perzinahan, ternyata sama saja dengan kitab-kitab mereka sebelumnya yang benar, ya, yang benar, karena kitab mereka juga sudah banyak yang ditulis oleh para manusia lainnya. Nah, tapi yang aslinya sama dengan apa yang dikatakan Quran, tidak ada beda. Maka itu dikatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Maka itu Allah telah berikan cahaya yang terang benderang. Cahaya itu siapa? Itulah para rasul, yang tentunya cahaya ini adalah merupakan pancaran dari kitab Allah, wahyu Allah, yang menjelaskan segala sesuatu tentang keadaan kamu, tentang kehidupan kamu, tentang apapun yang berkenaan dengan petunjuk dalam kehidupan kamu dunia dan akhirat. Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan sudah disampaikan oleh cahaya tadi, yaitu nurul para rasul, cahaya rasul pada umat sebelumnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah berpesan dalam ayat ini, dikatakan bahwasanya sekalipun
umat Yahudi dan Nasrani ini ingkar janji dalam kehidupan mereka, ya itu terserah urusan mereka. Tapi ingat, kamu wahai umat muslim, umat Muhammad Rasulullah SAW, tetaplah istiqomah, jangan bergeser sekalipun seujung rambut. Istiqomahlah dengan iman pada Allah, iman pada Rasulullah, dengan kitab-kitabnya termasuk Al-Quran, para Rasul, para Nabi, demikian juga para malaikat, dan juga qada dan qadar kita. Tetaplah beriman kepada Allah, tetaplah istiqomah. Dan Allah janjikan tadi, bukan saja janji itu pada Yahudi dan Nasrani, tapi juga untuk kita. Karena siapa yang beriman diberikan jalan yang lurus, selurus-lurusnya, sehingga kita tahu jalan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, Allah akan berikan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat sebahagia-bahagianya. Dan ketiga, Allah berikan surganya Allah dunia dan akhirat bagi umat Islam yang istiqomah, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keimanan pada Rasulullah, dan juga keimanan dengan kitab-kitab Allah, termasuk wabil khusus kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim, insya Allah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, semoga Allah turunkan tetap rahmatnya, ridhonya, berkahnya pada kita semua, sehingga tetap menjadi orang yang beriman sampai husnul khotimah, memisahkan kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.